Masih ada yang nonton Liga Jerman? Ya saya harap masih ya, karena kita tetap akan ngebahas big match di Liga Jerman. Termasuk ada Der Klassiker antara Borussia Dortmund lawan Bayern Munchen yang disiarkan di mana? Tidak disiarkan di mana-mana, di TV nasional pastinya, harus pay per view. Ngeselin banget sumpah nih orang. Kirain ada Bukannya info. ada di Ngeselin gila, gue kira mau promo. Bukannya ada di Antv, Ji. Emang Ada. Terus sekarang, Ada. oh bagus Antv. Ayo Bagus disiarin Antv. ya. Jadi sekarang bisa nonton lagi big match di Antv. Nggak cuma Ramsdale yang dari blunder. Bundesliga ya. Nah kalau lihat dari Der Klassiker ini kan sebenarnya Dortmund juga nggak jelek-jelek amat ya, walaupun banyak hasil seri yang mengiringi dari pertandingan dia di Bundesliga dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi dia tetap membuktikan dia susah dikalahkan. Nah tapi kalau kita ngomongin Dortmund ya, life after Bellingham, apakah dia masih punya pemain yang bisa diandalkan di tengah untuk menjadi Ya. game changer, menjadi ikonnya dia? Kalau untuk nyampe level kayak Dortmund ketika ada Bellingham, menurut gue masih jauh. Masih belum bisa nyampe ke situ. Bahkan secara keseluruhan pun Dortmund secara rekrutmen belakangan sejak beberapa musim lalu emang udah nggak semahir dulu gitu dalam milih pemain, yang ketika dia sebagai feeder ngejual pemain dengan harga besar, nyari pengganti yang bisa diproyeksikan untuk harga besar juga. Belakangan Dortmund udah nggak semahir itu kalau gue lihat. Dan kalau sekarang life after Bellingham kan diproyeksikannya buat si Felix Mecha ya. Felix Mecha, tapi dia juga kontribusi golnya masih belum sesuai harapan lah dari kontribusi yang diharapkan. Tapi kalau dari segi performance wise dia tetap bisa ngasilin permainan yang solid. Dan juga Dortmund ini perlu diingat, besok kan di Dunia Part dulu ya. Dortmund. Dulu. Ini tim yang udah 20 game nggak pernah terkalahkan kalau main di laga kandang. Jadi menurut gua ini akan jadi pertandingan yang seru banget di pertandingan lawan Munchen, karena jelas Dortmund masih teringat juga lah kekalahan di akhir pekan musim kemarin, Akhir banget, akhir akhir banget detik. yang juara rasanya udah di tangan mereka, tapi tiba-tiba akhirnya direbut sama Munchen. Ini menurut gue masih akan membara di feeling para pemain. Karena Tapi kalau kelalaian mereka Itu bukan sendiri sih. bukan direbut sih, diserahkan oleh Bayern kekonyolan oleh mereka Dortmund. sendiri, kekonyolan mereka sendiri. Tapi kalau ngeliat performance mereka di kandang dan ngeliat 4-5 pertandingan terakhir lawan Munchen ini selalu banjir gol. Jadi gue rasa Dortmund akan ngasih perlawanan juga, karena mereka ini kan salah 2 tim dari 3 tim yang belum pernah terkalahkan juga kan di Bundesliga di musim ini. Jadi walaupun gue nggak puas juga lihat permainan Dortmund musim ini, nggak pernah main bagus-bagus banget, tapi mainnya so-so aja. Dan juga yang menjadi khawatir gue adalah lini belakang mereka ini belum ada yang firm gitu, dari fullbacknya maupun dari partnership di lini belakang selalu belum ada yang firm, selalu gonta-ganti. Tapi secepatnya mereka bisa mengadres masalah di lini belakang mereka, gue rasa ya mereka masih akan berjuang lagi dan masih akan bersaing untuk title Bundesliga di musim ini lagi. Dan juga di lini tengah kan nggak ada si Emre Can ya cedera, terus juga ada si Marius Wolf juga yang cedera, walaupun mungkin bukan krusial banget, tapi Emre Can menurut gue cukup ngaruh karena dia punya peran yang cukup krusial, leadershipnya juga ada, kapten juga, dan penggantinya adalah mungkin Salih Ochan sama si Mecha yang kemarin golin di Liga Champions. Menurut lo seberapa krusial Aldi dulu deh? Seorang Emre Can. Emre Can ya dia kapten juga kalau nggak salah, dan kalau nggak salah cedera juga nggak panjang, masih diproyeksikan bisa main juga di lawan di Der Klassiker. Cuman seperti tadi dijelaskan oleh Rizal bahwa ya secara performance gue belum yakin gitu sama Dortmund ini, performa mereka. Lini belakang mereka nggak begitu bagus, lini tengah biasa banget, dan yang biasa nonton Dortmund kan biasanya kan dia pakai 3 back, 4 midfield, 3 striker, di mana lu punya winger-winger yang cepat, lu punya striker yang bagus. Sekarang membosankan sekali nonton Dortmund, sama seperti nonton Bayern juga membosankan sekali. Jadi kalau tadi Rizal bilang ini bakal banjir gol, buat gua ini bakal gol yang minim sekali gitu. Apalagi Bayern pun banyak beberapa pemain cedera, ada yang kartu merah juga. Jadi menghadapi Bayern nanti Dortmund gua rasa ya paling nggak gitu. Bayern menguasai jalannya laga, mengcounter lah Dortmund, counter. Cuman kalau lini belakang gue justru sedikit khawatir oleh Dortmund, karena ya Slotterbeck kadang main kiri, kadang main di tengah, Wolf di kanan juga gampang sekali dilewatin. Terus juga si Sule ya so-so mainnya. Jadi ya buat gue sama nyuka Bayern pun demikian. Cuman ya ini buat gue tidak seperti Der Klassiker beberapa edisi sebelumnya. Gue rasa ini bakal menjadi Der Klassiker yang buat gue boring justru. Dan pembelian Füllkrug menurut gue jadi apa ya, mungkin ini gue subjektif ya, tapi menurut gue pembelian Füllkrug membuat jadi permainannya agak lebih membosankan ya. Dia punya Malen, punya Adeyemi, 30 tahun juga, punya Mokoko di sana, tapi nggak ada yang worse bahkan kan. Sekarang paling hanya Malen yang benar-benar menyenangkan dilihat, bagus ya. Sementara yang striker lainnya sama winger-wingernya nggak ada yang begitu tajam. Mas, menurut lo gimana? Apakah memang justru dengan adanya Füllkrug membuat dia gaya mainnya jadi kayak old school banget, jadul gitu, crossing. Iya. Tapi kan sebelumnya kan ketika mereka punya Lewandowski kan juga gitu. Oh, iya. Mereka butuh
orang di depan gitu. Tapi Lewandowski kan nggak cuma bola atas bagus, dia Iya, bola kita nggak compare bawa- Lewandowski sama counternya Fulkrug cepet kan. juga gitu kan larinya. Hold up-nya juga Maksudnya gaya main kan, Iya, gaya iya. main ketika Lewandowski crossing. banyak juga crossing dari dia. Bedanya mungkin ketika si Auba masuk, itu agak beda kan. Ya, Ya cepat bola-bola atas mainnya. ada, tapi dia juga sering akselerasi. Sementara itu yang nggak bisa dilakukan oleh Fulkrug gitu. Cuman kan in search of pengganti Haaland itu kan susah banget susah. waktu itu si Dortmund. Mukoko mencoba pemain-pemain yang beberapa masuk, termasuk si Haller, si Malen, pemain-pemain ofensif dicoba, tapi nggak semuanya bisa ngasilin gol banyak gitu. Mereka tetap butuh seorang goal getter. Iya, Haller tuh juga udah sembuh ya padahal. Udah main di Habis- Champions iya, juga. Cuman nggak terlalu worse juga. Dan ketika lo dapet sosok Fulkrug di mana dia adalah pencetak gol terbanyak Bundesliga kemarin bersama Bremen, tapi kan cuma 16 gol gitu. Cuman kan ketika itu dibawa ke level timnas juga, dia juga mencetak 7 gol dari 9 penampilan di timnas. Emang sekarang produk lokal yang lagi bagus ya memang Fulkrug gitu. Jadi wajar ketika akhirnya dia diambil sama Dortmund. Cuman kalau gayanya akhirnya harus berubah dengan banyak umpan-umpan itu ya nggak masalah juga. Selain ngumpan Julian Brand sih mas. Julian Brand juga having his time yang lagi bagus-bagusnya sekarang juga loh. Lagi nyetak gol banyak juga, kontributnya lagi penting. Dia kan emang naik turun ya. Kadang bagus banget, kadang turun, naik turun, sering naik turun. hilang juga tapi. Sekarang lagi bagus juga di musim ini. Tadi si Rizal sempat bilang banyak gol selalu. Tapi harus diingat juga bahwa dalam 10 penampilan terakhir 9 itu dimenangin oleh Munchen. Pastilah. 1 itu imbang kemarin. Mereka sering ngalahin Munchen, tapi entah itu di DFB Pokal atau di Piala Super. Di Liga jarang ya. Ya, Liga jarang. Sementara di Liga Nggak pernah udah malah. pasti ini makanya Munchen. Siapapun yang nggak main, siapapun yang dirotasi, tetap aja Munchen tuh somehow bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan sering juga dengan skor yang cukup telak gitu. Ya, jadi menurut gue penting bagi mereka Dortmund ini memantau pertandingan ini sebagai Mana pertandingan formasinya, Brar? yang, Lu kata punya yang formasi, apa ya, ibaratnya penentuan mereka untuk bisa title contender lah. Karena di setiap musim yang tadi Mas Aryo udah sebut, nggak ada satupun mereka bisa mengganggu Munchen di papan atas gitu, kecuali musim lalu. Dan itu kan juga seharusnya jadi masukan buat mereka. Jadi Oh, input bagi Emrecan dengan mereka. asumsi udah fit ya berarti. Dengan asumsi bisa main. Udah mulai latihan sih. Jadi maksud gue adalah Marco Reus. Dortmund seharusnya bisa mengatasi mental block ketika menghadapi Bayern Munchen, karena tiap musimnya selalu mereka nggak bisa mengatasi. Bahkan musim lalu pun kalau dipikir-pikir, seandainya mereka bisa menang di Signal Iduna Park, mungkin mereka di akhir musim bisa jadi juara gitu. Tapi satu-satunya hal mereka nggak bisa mengalahkan ya mengalahkan Munchen setiap musimnya. Jadi kalau mereka serius pengen jadi juara lagi di musim ini harus dipantau sebagai pertandingan yang sebagai final lah dianggapnya. Sebagai final untuk bisa merebut lagi title Bundesliga yang sama sekali sejak Jurgen Klopp pergi mereka belum pernah juara lagi. Dan kalau untuk squad yang ini ya menurut gua ini paling realistis untuk diturunkan ketika menghadapi Ya, Munchen. untuk tentu pertandingan kalau besok. bahasanya pengen juara ya harus menang, itu pastilah semua tim pasti begitu. Cuman kalau bahas juara, gue masih di Leverkusen ya, paling enak dilihat, paling cair menarik banget gitu, mainnya. paling cair. Cuman even Bayern pun ya Bayern kan gitu ya, awal musim pasti ya bergelombang mainnya, cuman setiap tahun hanya memilih siapa nih lawan gue, siapa lawan gue. Musim lalu lawan Dortmund, gue nggak melihat Dortmund bakal menjadi tantangan terbesar bagi Bayern musim ini untuk juara. Gue masih melihat Leverkusen di sana. Cuman ya gue yakin seperti yang dijelaskan oleh Rizal dan juga Mas Haryo, gua rasa ini akan menjadi makanan empuk lagi bagi Bayern. Even Bayern pun juga masih belum stabil. Kalau nanti kita bahas line up, Kimmich kartu merah, De Ligt juga cedera. Ya. Jadi yang main bakal mungkin Opa sama si Kim di back tengah, kanannya Mazraoui kayaknya. Di sini siapa? Abran bilangnya. Ya, Mazraoui biasa sekarang udah Mazraoui terus kan sejak Ya, Laimer ya kurang lebih kayak begini sejak juga. diboyong Inter kan si Pavard. Masalahnya walaupun Harry Kane udah bikin 12 gol, cuman kelihatan sekali dia di lini depan ini kayak nampak koordinasi bersama Sané dan juga tandem lainnya kayak masih kelihatan belum masih belum kelihatan fix gitu. Masih banyak golnya Harry Kane ini kayak murni dari kualitas dia gitu, syuting jarak jauh, kontrol syuting Sama gitu. positioning sih. Sama positioning exactly. Jadi kalau secara koordinasi tridente-nya Bayern, gue masih belum melihat dia mendapatkan tandem yang menyenangkan untuk Harry Kane sih. Jadi buat gue, walaupun Harry Kane baru saja kehilangan trofi yang mungkin bakal menjadi trofi Harry Kane pertama gitu, DFB Pokal, karena harus kalah dari tim divisi 3 Saarbrücken lewat gol yang dramatis sekali gitu di tengah pekan kemarin. Jadi buat gue, ya Harry Kane harus bersabar-sabar lagi, walaupun belum ada jaminan tahun ini juga dia bakal juara atau menjadi Bundesmeister.
tahun ini. Jadi ya buat gue ini bakal menjadi pertandingan atau musim yang menarik bagi Harry Kane. Dan kalau untuk Muncennya Mas, ini gue ngeliat juga ada beberapa pemain dibandingkan ketika mereka musim jadi juara tuh di tahun 2020 walaupun masa Covid, tapi ada beberapa pemain yang di sana yang lagi peak-peaknya macam si Goretzka dan Davis juga salah satu breakthrough talent. Itu setelah itu malah menurut Pick gue 3 dong berarti ya, pick 3. peak Olimpik lagi gitu. Tinggal lagi ke situ. Itu iklan nggak sih? Itu iklan nggak sih? Itu iklan. ya? Kalau nggak masang di kita. Iya, Sebo. jangan. si Davis, si Goretzka udah nggak seperti mereka Iya, iya. ketika Davis 2 udah atau 3 kayak tahun masih lalu. jago dulu ya. Iya, padahal Goretzka dia naik turun. naik turun banget si Goretzka dan juga si Davisnya bahkan performanya lebih ke arah downward, ke arah bawah gitu. Jadi gue ngeliat di Musiala beberapa doang yang pemain stabil ya? Musiala salah satu breakthrough Yang yang, lagi paling bagus menjanjikan lah. si Sané yang Sané lagi menurut bagus. gua. Sané juga oke. Bahkan menurut gua kedatangan Harry Kane itu kayak membuat Sané jadi lebih enak Iya, sekarang hidup, ya. iya, lebih hidup. Walaupun secara chemistry belum kelihatan banget kayak Son sama Kane, tapi gua ngeliat Sané itu jadi lebih produktif ketika ada Kane karena Kane buka ruang juga, narik orang juga, bikin bola shooting jarak jauh juga, membuat Sané juga Kualitas bisa ya. rebound juga kan. Ini kayaknya menurut gua bisa jadi tahun terbaiknya Sané dalam 5 tahun terakhir mungkin. Iya, maksudnya menang 7-0, menang 8-0 setelah ada Kane di situ kan. Iya. Maksudnya ini kan orang bukan murni nomor 9 tapi nomor 9,5 ya. 9 sama 10 kan ini ketika dia di posisinya Madison sekarang di Spurs kan dia bisa supply bola-bola ke Son, dia bisa supply bola-bola ke siapa dan itu dilakukan Kane juga di Munchen gitu. Akhirnya si Kane tuh si Sané tuh bisa nyetak 8 gol di musim ini. Musiala bisa nyetak gol juga. Bahkan si Tah itu bisa nyetak gol cukup Jonathan Tah Leverkusen. Si Tel. Matis Tel. Matis itu bagus itu. Iya, bisa nyetak banyak gol. Ada 8 pemain yang bisa nyetak gol di Bayern Munchen untuk Bundesliga sekarang. Jadi memang secara produktif tim ini lagi produktif banget. Secara kualitas Bundesliga-nya Ya, Membaik lah dibanding musim lalu. dibanding musim lalu kan buruk banget. ada Leverkusen sekarang masuk. Leverkusen si itu juga siapa Salzburg. Leipzig. Leipzig juga lumayan lagi kan, oke. pemainnya menurut gua. Sama nomor 4-nya apa ya? Satu sekarang lagi. nomor 4 Dortmund. Oh, Dortmund. Dortmundnya juga lagi ya mulai ada persaingan lah Oh, paling. Stuttgart yang juga lagi sama siapa striker? Oh, Gracie. Oh iya, Ya, Gurasi itu ya. lagi- Gurasi. Lagi rame juga, maksudnya kompetisinya lagi lebih oke lah dibandingkan musim kemarin. Maksudnya Munchen nggak berlari terlalu jauh gitu, tapi sekarang tuh banyak yang bisa ganggu dia. Dan gue inget ketika Munchen juara gue siaran sama Mas Saro, kita sepakat waktu itu bilang ini musim kualitas paling buruk karena top skornya hanya membutuhkan 16 gol udah bisa jadi top skor. Ya Turam aja 15 Iya, gol. juaranya hanya mengoleksi 71 poin, itu terendah sepanjang 7 tahun 8 tahun Bundesliga. Jadi kalau untuk musim ini lebih menjanjikan banyak kalah dibanding musim lalu karena kekuatan jauh lebih merata di musim ini. Karena kan tiap musimnya selalu ada tuh justru pesaing-pesaing terdekat ngejual pemainnya, kayak Dortmund ngejualnya malah ke Munchen. Si Leipzig juga ngelakuin yang sama. Tapi kalau untuk musim ini beruntungnya tim-tim macam Leipzig ini bisa menemukan pemain yang emang bisa cukup untuk bersaing. Begitu juga dengan Leverkusen. That's why kita ngeliat musim ini jauh lebih kompetitif dan akan jauh lebih sulit untuk merebutkan title musim ini. Nah, tadi kita ngomongin bagaimana posisi seorang Neuer tidak ada pun gimana? Sekarang apakah masa depan Munchen tanpa Neuer ini aman-aman aja? Neuer kemarin main kan? Di Dicoba, di, ya. di, di pokal. Iya, pas kalah malah main. Langsung kalah kan. Makanya apakah Neuer jelek? Enggak juga dong gitu kan. Kan sekarang Ramsdale juga jatuhnya kan. Apakah Munchen udah harus move on tanpa Neuer? Ya karena udah tua juga lah ya. Udah tua banget. Iya, udah tua Ini banget. belum ada tanda-tanda mencari kiper yang memang established gitu kan. Sementara sekarang penggantinya orang pasti ngetawain lawannya Padahal kipernya si Sommer loh harusnya jadi Polri. kiper Munchen. Sommer top banget sih. Sommer bagus kan? Top Iya, banget. gue pikir bakal kebayang loh itu Ji. Ngikutin dari Piala Dunia kan, Piala Dunia bagus banget, pindah ke Inter juga makin Bagus tuh, bagus. Sommer. Ya Ulrich kan selalu jadi secondnya dia terus kan, kemana-mana kapan dia harus main ya nunggu si itu memang cedera kan. Biasa banget. Bahkan ketika cedera lama malah dia ngambil Sommer kan. Sebetulnya kalau ngelihat dari sisi kualitas, Lagi panas soalnya. menurut gua nggak terlalu jauh sih antara Sommer sama si Ulrich. Bahkan Ulrich tuh 4 clean sheet kalau nggak salah. Itu terbanyak juga di Bundesliga. Nomor 5-nya tuh Leipzig yang paling banyak 5 clean sheet. Masuknya Neuer ya mungkin perbedaannya ini kan pemain yang juga bisa jadi sweeper keeper ya. Pemain yang bisa ngebantu serangan juga, distribusi bola dari bawah. Walaupun usianya udah mulai termakan, tapi hal-hal itunya nggak hilang dari dia. Ya mungkin karena dia kemarin habis patah kaki. Nah, gue nggak tahu nih. Takut mainnya. Orang comebacknya setelah patah kaki kan beda-beda nih. Nah, ini harus dibuktiin Neuer untuk beberapa pertandingan ke depan. Prediksi dari Klasiker? Dari gue masih seri juga untuk kali ini. Enggak. Main aman mulu. Sama-sama golin tapi akhirnya seri. Ya, let's say Kayak 2 sama lagi lah. Kayak musim lalu 2 sama. 2 sama lagi. Gue Munchen sih. Munchen ya? Di Munchen lah mas. Ya gue Dortmund deh kalau gitu. Wih.
beda. Kursinya kuning soalnya ya. Berapa? S. Anjir berapa? Weh, berapa? Aduh. Nazario Munchen, Rizal imbang, artinya semua prediksinya ada. Kalau kalian dari Jebret Tim, prediksinya akankah ini kembali menjadi milik Munchen atau Dortmund bisa menjadi mengejutkan dan juga menegaskan bahwa dia masih ada menjadi title contender musim ini. Kita akan lihat nanti di weekend dan kita akan lanjut dengan topik dari benua lainnya.